kita ternyata bahas satu organ juga yang nggak kalah pentingnya dari jantung juga, Sasha. Itu adalah ginjal. Dan fun fact yang kedua, ternyata manusia ini masih bisa hidup walaupun ginjalnya cuma satu. Halo teman-teman semua, selamat datang di Call for Humanity 4.0. Stay cool, stay hydrated, save your kidneys. Nah, hari ini kakak-kakaknya mukanya pada seger-seger banget nih ya. Jujur iya sih kata dia. Mungkin boleh diceritain ada apa sih kok seger banget hari ini? Apa ya? Oh, kalau kita sih baru banget selesai ujian sih kata dia. Sama sih ya. Oh, sama ya? Iya. Oke deh. Betul, dan aku sendiri udah beberapa hari nih lepas dari kopi. Jadi kayak udah gak begadang-begadang lagi lah. Oke sih, it's good. Mungkin kalau aku udah berapa hari juga sih, karena waktu ujian tuh aku start ngitung minum kopi di 3 gelas kali ya satu hari. Iya sih. Banyak banget sih jujur. Karena konsumsi kita setiap kali mau ujian tuh kalau nggak geprek ya pasti kopi ya temennya itu ya. udah top 2 sih kalau ujian ya kayak. Biar melek Biar ya. melek, benar. Ya tapi dilihat-lihat kayaknya kita belum kenalan ya. Iya lagi. Boleh deh. Sama kayak kata pepatah, kalau nggak kenal maka Gak nggak sayang. Oke. Oke deh, aku mulai kali ya. Halo teman-teman semua, kenalin aku Roland. Aku Sasha. Dan aku Tania yang akan meramaikan podcast Call for Humanity 4.0 di episode kali ini. Udah lama gak sih Kak Lan kita gak ketemu teman-teman Call for Humanity? Kayaknya terakhir tahun lalu gak sih? Terakhir tahun lalu sih Sasha. Tahun lalu kita bahas jantung ya. Nah, kalau tahun ini kita ternyata bahas satu organ juga yang gak kalah pentingnya dari jantung juga, Sasha. Itu adalah ginjal. Nah, tahun ini juga sedikit spesial ya, karena kita nggak cuma berdua aja, Sasha. Kita ditemenin sama Katania yang merupakan kolaborasi dengan PR Talks. Iya betul banget. Selain itu tahun ini juga kita ngebawain tema fairy tale dengan nama acara Neforia, Nurturing Education for a Future Full of Renal Insight and Awareness. Sumpah keren banget sih, dari namanya Neforia ada euforianya gitu ya, Sasha ya. Betul. Oke deh, kalau gitu supaya lebih akrab ke teman-teman semua, mungkin kita kasih panggilan sayang kali ya, Sasha, ke teman-teman semua. Apa nih, Sasha? Boleh di-spill nggak tuh? Jadi panggilan buat teman-teman semua adalah teman-teman Neforia. Oke. Nah, tadi kan kata Nia, Sasha, kita udah bahas tentang kopi ya. Tentang kopi yang kita banyak banget konsumsi selama ujian gitu ya. Tapi kita perlu take notes juga, walaupun kita banyak minum kopi, kita harus tetap imbangin sama asupan air putih dan olahraga ya, Kak Tania dan Sasha. Benar. Supaya ginjal kita gak ngambek guys. Dan biar kitanya tetap sehat juga. Betul sih. Oh iya, kalau kita bahas tentang cairan tubuh, kopi dan segala macem, ternyata itu erat banget kaitannya katanya sama Sasha ke yang namanya organ ginjal sih. Iya sih, ini juga yang concern yang belakangan lagi naik banget. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya di kalangan Betul anak banget, Kak. muda. Bener, belakangan itu aku sering banget baca di artikel atau di sosmed kayak ternyata justru makin kesini penyakit ginjal itu makin marak di kalangan anak-anak muda justru, karena ya gaya hidup, kemudian aktivitas fisik anak-anak muda yang masih sangat jauh dari kata sehat ya. Misal konsumsi makanan manis yang berlebih dan aktivitasnya terbatas gitu sih, Kak. Jujur aja nih, aku sendiri kadang-kadang masih suka deg-degan kalau minum kopi ataupun makan makanan manis gitu. Ya emang bener sih ya, jujur aja. Tapi dari tadi kita ngomongin kopi-kopi terus, apa sih hubungannya sama ginjal? Kayak jauh gitu loh sebenarnya, coba. Oke deh, kalau gitu mungkin kita langsung masuk ke topiknya aja kali ya. Kita kenalan dulu kali yang sama namanya ginjal gitu. Mungkin kalau secara umum, secara garis besar kita ngelihat ginjal itu cuma 2 organ kecil ya yang ada di bagian perut bagian bawah. Tapi ternyata 2 organ kecil itu perannya luar biasa banget sih, Kak. Di sini ada 3 fungsi utama dari ginjal. Mungkin aku spill satu-satu ya katanya Sasha. Yang pertama itu adalah membuang sampah metabolisme melalui produksi urin. Setiap hari kita makan makanan, baik itu makanan yang menurut kita sehat atau menurut kita kurang sehat, baik dari buah-buahan, makanan berat, minuman dan segala macam, itu akan masuk ke tubuh kita dan itu akan dikeluarkan zat-zat beracun, sisa-sisa metabolismenya dalam bentuk produk urin gitu. Dan itu fungsi siapa? Fungsi si ginjal.
ginjal melalui proses filtrasi dan juga reabsorpsi. Itu fungsi pertama. Yang kedua, dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit. So that's why kalau kita lagi jogging atau ketika kita lagi belajar, lagi lupa minum atau lagi di mana gitu yang tidak memungkinkan kita untuk minum air putih, kita itu masih bisa melakukan aktivitas dengan baik gitu. Kalau fungsi ginjal kita baik, maka pasti keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit kita pasti akan terjaga. Dan fungsi yang terakhir yang gak kalah penting juga itu adalah memproduksi hormon untuk pengaturan blood pressure dan juga pembentukan eritrosit. Jadi 3 fungsi utama ginjal ini semoga bisa bikin kita lebih concern lagi ya untuk kesehatan ginjal kita, Sasha dan Katania. Mungkin aku mau nambahin fun fact tentang ginjal juga ya Kak sama Roland. Jadi di ginjal ini ada struktur yang namanya nefron. Nah, nefron ini fungsinya buat menyaring darah biar limbah sisa metabolisme tadi itu dikeluarin dari tubuh kita lewat urin. Tapi nanti yang masih kepakai bakal diserap lagi sama nefron ini. Kerennya, di tubuh kita ini ada sekitar 1 juta nefron per ginjalnya. Dan ini bisa nyaring sampai 180 liter darah. Kayak 180 liter darah tuh banyak banget. Banyak sih. Dan fun fact yang kedua, ternyata manusia ini masih bisa hidup walaupun ginjalnya cuma 1. Nah, tapi kalau yang ini masih harus diseimbangin sama gaya hidup dan tetap harus check up rutin ke dokter. Oh, makanya sering banyak transplantasi Yeah, ya, bener betul, ya. Kak. Nah, tadi kan kita udah banyak bahas soal fungsi ginjalnya ya. Mungkin kita bakal bahas fakta atau mitos kali ya seputar ginjal yang sering diperdebatkan nih di masyarakat. Yang pertama tuh yang sering denger tuh katanya kurangnya minum air putih itu bisa bikin gangguan sama fungsi ginjal ya. Nah, itu kira-kira fakta atau mitos nih? Itu fakta Kak, karena kalau kita minum air putih lebih dikit, darah yang ke ginjal itu bakal nurun. Jadi kerja ginjal kita lebih berat dan bisa terganggu. Oke, mungkin aku tambahin note sedikit ya Katania sama Sasha. Kalau rekomendasi umum konsumsi cairan tubuh kita per hari itu adalah 1,5 sampai 2 liter per hari gitu. Nah, tapi ini pasti akan harus disesuaikan sama yang pertama usia, aktivitas fisik dan juga kebutuhan cairan spesifik tiap individu. Tentu anak-anak sama orang dewasa, pekerja kantoran, pekerja berat, mahasiswa itu punya kebutuhan cairan yang spesifik dan tentu harus disesuaikan sama kebutuhan cairan orang itu sendiri. Iya, jadi sering 8 gelas ya minimal ya seringnya katanya. Sekitar segitu. Terus tadi kita kan udah membahas tentang kopi ya, kopi sama mahasiswa. Apa sih pengaruhnya ke kesehatan ginjalnya? Jujur itu relate banget sih Katania ya karena kita banget itu soalnya. Temen kita ya temen soalnya. kita betul. Oke, mungkin aku mau kasih sedikit fakta ya Kak ya. Kalau ternyata konsumsi kopi 1 sampai 3 gelas per hari itu ternyata tidak merusak ginjal Kak. Faktanya gitu sih. Dan juga justru itu bisa membantu menurunkan risiko batu ginjal karena sifatnya yang diuretik ringan dan juga di kafein yang mengandung antioksidan itu berfungsi untuk melindungi jaringan ginjal. Tapi perlu di take notes lagi bahwa konsumsi kopi yang berlebih itu tentu akan berfungsi sebaliknya, justru akan meningkatkan tekanan darah itu sekitar lebih dari 5 cangkir per hari, apalagi ditambah sama tingginya gula yang terkandung dalam kopi tersebut dan juga penggunaan creamer yang bersifat tinggi lemak gitu. Jadi bertambahnya kinerja ginjal tentu nanti akan menyebabkan dehidrasi ringan kalau asupan dari air putih itu sendiri akan berkurang. Jadi tadi konsumsi 3 sampai 2 cangkir aman lah Aman ya lah kita ya, ya. kita aman ya Kak ya. Oke deh. Oke. Terus kita lanjut. Pernah gak sih kalian kalau lagi jogging olahraga sakit tuh di bagian pinggang bawah? Nah, itu katanya wah penyakit ginjal. Nah, itu mitos apa fakta sih sebenarnya? Nah, kalau yang ini mitos Kak. Faktanya nyeri di area pinggang bawah ini nggak selalu tentang masalah ginjal. Karena hal ini tuh butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi. Karena bisa jadi ini tuh masalah di ototnya, tulangnya, atau organ-organ lain selain ginjal. Oke, mungkin ini sedikit relate ya kayak sama aku yang belakang ini lagi FOMO sih sama yang namanya jogging ya. Sebenarnya motivasinya supaya ada konten Instagram aja sih. Emang hidup anak muda ya? Emang begitu? hidup anak muda Oke. banget, Gen Z banget. Nah, waktu jogging itu aku emang agak sedikit keperangkap sih sama mitos ini karena
tentu pejogging pemula itu pasti akan merasakan sakit di bagian bawah gitu ya. Nah tapi ternyata setelah aku lakukan research secara mandiri, ternyata nggak selamanya penyakit atau rasa sakit di bagian bawah itu arahnya itu ke ginjal. Mungkin aku akan sharing beberapa tanda-tanda umum kalau masalahnya itu ternyata di ginjal ya kayak. Yang pertama, itu ada nyeri di bagian pinggang tapi bagian belakang. Dan itu sifatnya biasa, rasa nyerinya itu bersifat lokal atau bahkan menjalar ke bagian perut samping atau bahkan ke arah yang bagian atas gitu. Itu yang pertama. Kedua, frekuensi buang air kecil itu berubah, baik itu dia meningkat secara ekstrim atau berkurang secara ekstrim padahal konsumsi asupan cairan tubuhnya itu masih dalam keadaan normal. Yang ketiga, kita juga bisa mengidentifikasi kelainan dari urin. Bisa aja urinnya berbusa atau mungkin terjadi perubahan warna, bisa lebih keruh atau bahkan warnanya itu bisa lebih gelap. Itu yang ketiga. Yang keempat, terjadi pembengkakan di bagian tungkai bawah. Ini sebenarnya bisa menjadi warning sign sih buat kita ya, yang perlu diperhatikan lebih concern lagi gitu. Terus bisa terjadi kelelahan yang berlebihan, biasa juga disertai dengan mual ataupun muntah. Dan kalau teman-teman mengalami tanda-tanda tadi, itu harus segera melakukan konsultasi ke tenaga medis profesional ataupun ke dokter gitu sih Kak kalau dari aku. Sangat lengkap ya. Jadi nggak ada lagi nih yang kayak Roland yang terperangkap mitos tentang ginjal Jangan ini ya teman-teman ya, jangan ya Dek ya. Tapi teman-teman Euphoria perlu di take notes kalau ini adalah berdasarkan research kita pribadi dan pembelajaran kita di kampus. Betul. Jadi kalau teman-teman Euphoria mengalami gejala tertentu atau curiga ada masalah di ginjalnya, boleh langsung gas konsul ke dokter aja. Tapi Sasha dan Katania, aku ada kabar baik nih. Kalau ternyata di episode selanjutnya kita akan mendatangkan dokter yang akan ngebahas atau memberikan kita info seputar tentang ginjal yang tentunya valid dan juga terpercaya. Wow. Keren banget. Dan pasti nanti infonya lebih akurat dan mendalam tentang fakta, deteksi dini, dan pencegahan penyakit ginjal. Jadi teman-teman Euphoria stay tune ya di akun YouTube BEM FK UPN VJ ini. Oke, kalau gitu berarti kita udahin aja kali kayak curcolnya. Kita tadi udah ngebahas tentang kebiasaan kita sebagai mahasiswa yang ternyata itu nggak jauh-jauh ya hubungannya sama ginjal. Yaps, betul banget. Jadi bagi teman-teman Euphoria yang relate juga nih, boleh di take notes ya. Kopinya dikontrol, air putihnya dicukupi, dan juga olahraga yang rutin. Yes, jogging kecil-kecilan dan sepedaan juga nggak apa-apa kok, udah cukup. Betul banget Kak. Jangan lupa juga teman-teman segala informasi dan konsultasi dipastikan ke dokter atau ke tenaga medis profesional ya teman-teman Euphoria supaya tidak terjadi misleading. Dan ternyata kita udah sampai di penghujung podcast nih, kata Nia dan Roland. Tapi sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Euphoria yang telah menyimak obrolan sharing-sharing kita episode ini. Oke deh teman-teman, kami bertiga minta maaf ya teman-teman kalau dari tadi kita mulai podcast ini sampai selesai ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan juga kita mau ingetin supaya teman-teman Euphoria bisa lebih aware lagi ya tentang kesehatan ginjal kita. Oke kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Call for Humanity 4.0. Stay cool, stay hydrated, save your kidney.